warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kepulauan Selayar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Saya sendiri, Salahuddin SPD dari UPT SDI Pulau Bemben nomor 109 Kepulauan Selayar. Saya Salmia Anggriani SPD AUP dari TK Negeri Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar. Saya Salmawati SPD AUP dari TK Kumala Bayangkari Kabupaten Kepulauan Selayar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam, Bu Salma. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Salma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Pak, Salahuddin nanti yang akan melakukan proses coaching yang ada. Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya akan bicarakan dulu. Boleh Pak? Boleh, Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching saya akan amati ya Pak, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sesuai dengan alur, tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sesuai dengan pertanyaan nanti Bapak akan sampaikan, dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kebinekaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang saya tanyakan, boleh ya Pak? Boleh, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi untuk Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak. Ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, mana kira-kira yang lebih spesifik yang Bapak akan kembangkan atau Bapak akan lakukan pada observasi hari ini Pak? Yang spesifik di sini yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 ya Pak. Iya. Yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak, pada indikator ketercapaian itu apa ya? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya akan lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya, dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menjelaskan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Baik, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti sebelum proses coaching Bapak selesai, kita akan mengontrol kembali ya Pak. Iya, Bu. Silakan Bapak melakukan proses coaching. Assalamualaikum, Bu Salma. Waalaikumsalam Pak Salahuddin. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik, Bu. Saya dengar Ibu Salma akan menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa? Bisa menceritakan? Iya, jadi saya ingin menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada di saya Pak. Kita ada waktu 15 menit. Silakan Ibu Salma untuk menceritakan apa? Silakan.
sekolah Pak, seperti Infocus begitu. Ada juga yang bisa memanfaatkan lapangan, karena lapangan luas bisa juga dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru di sekolah itu tidak memiliki inisiatif menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah Pak. Oh, baik Bu. Berarti di sekolah Ibu Salmi ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariasi seperti itu ya Bu? Iya betul Pak. Pembelajarannya dengan bercerita terus, jadinya kami itu tidak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu Salmi dapatkan dari percakapan kali ini? Yang ingin saya dapatkan Pak, adanya perubahan Pak tentunya di sekolah. Setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah dengan cara pembelajarannya yang berubah, dengan menggunakan metode pembelajaran yang ada di sekolah atau memanfaatkan sarana-sarana yang disediakan oleh sekolah. Jadi Ibu Salmi ini ingin adanya perubahan dari rekan guru untuk merubah cara mengajarnya ya Bu. Nah, Ibu Salmi perubahan seperti apa yang diharapkan dari rekan-rekan guru? Ya, jadi saya menginginkan Pak adanya perubahan seperti penggunaan metode, model yang bervariatif, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah secara maksimal Pak. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu berada di kelas 10. Nah, kira-kira kalau di sekolah Ibu Salmi levelnya sampai mana ya Bu? Ya, jadi kira-kira di sekolah tuh Pak mungkin masih dihitung levelnya masih di level 5 karena masih banyak beberapa guru yang belum memanfaatkan atau menggunakan sarana prasarana yang di sekolah, tetapi sebagian ada sih yang menggunakan. Baik Bu, kira-kira di level berapa sih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah ini? Ya, jadi mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat sebagian guru-guru di sekolah itu masih menggunakan cara lama. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Kalau sudah begitu Bu, sekarang kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran seperti apa itu Bu? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan permasalahan ini dengan semua rekan-rekan guru di sekolah dan dengan kepala sekolah juga, dengan adanya perubahan pembelajaran dan saya siap untuk mendampingi seperti mentoring Pak. Oke, untuk mentoring berarti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Salmi terapkan atau sampaikan kepada rekan-rekan gurunya? Jadi sepertinya mungkin untuk mencakup skala yang besar bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop begitu Pak. Baik Bu, tadi ada mentoringnya dan juga pelatihan workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang lebih nyaman untuk dilakukan itu metodenya dan strateginya yang mana Bu? Sepertinya saya pilih yang mentoring Pak, karena sasarannya untuk yang mentoring ini yang ingin adanya perubahan. Jadi kalau pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak juga sebentar, kemudian harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Yang mentoring ya Bu. Kegiatan yang mentoring ini Ibu Salmi memerlukan support atau bantuan. Kira-kira siapa atau bagaimana Bu? Iya, jadi saya mungkin nanti akan minta bantuan kepada rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Oke, berarti Ibu Salmi melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan
rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya. Kira-kira kapan ya Bu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah Pak, secepatnya mungkin minggu depan saya akan lakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dengan guru, berkolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah, dan saya juga akan dengan menggunakan metode mentoring tersebut. Oke, bisa betul sekali. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Jadi dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan di media pembelajaran. Oke, alhamdulillah sudah ada gambaran yang Assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam. Tadi Pak Salahuddin sudah coaching dengan kami ya. Iya. Sebelum penutupannya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tadi, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Pak Salahuddin, menurut saya sebagai observer yang tadi proses coaching yang Bu Salmi lakukan berjalan dengan baik ya Pak, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Pak Salahuddin juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Salmi sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching sudah dapat dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Pak, sebelum kita tutup, potensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Ya, kompetensi yang saya akan lakukan itu dengan cara lebih memahami proses tirta ya Bu. Nanti saya dapat coaching lebih baik lagi. Ya, begitu ya Pak. Semoga kedepannya kita sudah melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Salahuddin. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertanyaan pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya beri penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah presence, mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya lanjut Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu Pak
yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oh, jadi saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap Terima kasih banyak Pak Salahuddin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, bagaimana dengan misalnya? Ya, saya juga dengan keadaan sehat. Jadi saya dengar ini Bu Salma ada yang mau disampaikan ya? Ya betul Bu, saya ini ada masalah sedikit yang mau saya sampaikan ke Ibu Salma. Tapi kita tidak banyak waktu Bu, jadi mungkin sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Begini Bu, ini mengenai rekan guru di sekolah saya ya Bu. Sampai saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajarannya tidak berubah. Metode konvensionalnya begitu saja. Padahal kan perkembangan zaman semakin maju ya Bu. Teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajaran kurang variatif dan inovatif seperti itu. Baik, kalau saya garis bawahi dari penjelasan Ibu tadi, Ibu Salma ada pembelajaran dari rekan-rekan guru ini yang kurang bervariatif seperti itu ya Bu? Ya betul, kurang bervariatif adanya ataupun model pembelajaran yang masih lama. Ya, baik. Kira-kira dari percakapan kali ini, apa sih yang Ibu Salma dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, apa ya Ibu Salma harapkan yang diharapkan adanya perubahan, ya Bu? Ya, Kira-kira perubahan apa yang Ibu Salma yang ingin atau yang ingin didapatkan? saya ingin adanya perubahan dalam masalah penyampaian metode pembelajarannya, yaitu supaya bervariasi dalam hal penyampaian metodenya, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti quiz yang sedang marak sekarang ini. Para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint digunakan oleh guru. Sudah lebih baik. Terus daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi ini sebenarnya yang lebih bervariasi saja. Ya, oke. Sedangkan tadi dari Ibu Salma yang disampaikan bahwa pembelajaran yang menggunakan bervariasi metode bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu? Iya. Begitu ada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Salma sekarang ini berada di level berapa ya? Sepertinya masih berada di level 5 Bu. Oke. Di level 5 kondisi seperti sekarang ini. Kira-kira di level berapa nih Ibu bisa meningkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih berbobot lagi di sekolahnya? Ya, mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat banyak guru senior yang ada di sekolah saya yang menjadi mungkin dari level 5 ke level 7 saja. Jadi dari level 5 ke level 7 ya, kira-kira usaha yang Ibu Salma lakukan itu untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya ya Bu. Ya, apa rencana atau tindakan
dia dengan guru secara estafet bergantian seperti itu. Oke, jadi untuk mentoring berarti ibu akan merencanakan sebagai mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah ibu selalu lakukan di sekolah dan teman-teman guru lain yang nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Terus dengan tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang sudah dipakai. Oh ya, jadi berarti saat ini sudah merencanakan cara mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Dan ketiganya ini kira-kira Bu Salma untuk saat ini lebih nyaman atau yang mana yang bisa cepat terrealisasikan? Sepertinya mentoring ya. Karena yang kalau pelatihan atau workshop perlu kesiapan yang lebih matang. Waktunya pun tidak juga sebentar, kemudian harus mencari narasumber yang lebih kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Jadi ibu pilih yang mentoring ya. Kegiatan yang mentoring ini bersama memerlukan support atau bantuan. Kira-kira siapa? Ya, saya mungkin minta bantuan sama rekan guru sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada Pak Ibu Andi Ratu dan juga nantinya saya minta bantuan Ibu Norma. Oke, berarti bersama melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan dalam kerjanya. Kira-kira kapan ya Bu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya akan melakukan. Saya akan coba berkoordinasi dengan guru. Assalamualaikum Bu Salmi. Waalaikumsalam Pak Salahuddin. Tadi Bu Salmi sudah coaching dengan Ibu Salmi ya. Iya Pak. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi di coaching ini Pak, saya sudah melakukan praktek coaching dengan alur CIRTA, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan permasalahan dan menemukan juga solusi-solusinya. Oke Bu Salmi, menurut saya sebagai observer yang tadi proses coaching yang Ibu Salmi dan Ibu Salmi lakukan berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur CIRTA, dan Ibu Salmi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Salmi sehingga Ibu Salmi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha dilakukan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak adalah dengan cara lebih memahami proses CIRTA. Nanti saya dapat coaching lebih baik lagi. Itu ya Bu. Ya. Semoga kedepannya kita sudah melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam. Ustaz. Dan bagaimana keluarga hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Salmi. Kabarnya? Ya, jadi saya juga alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Salma, nanti Ibu Salma akan melakukan proses coaching ya? Iya. Ya, jadi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu.
Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching saya akan amati dan saya akan nilai juga sesuai dengan penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching ibu apakah sesuai dengan pertanyaan yang ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching antaranya pemikiran, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses konsultasi ada sedikit yang akan saya tanyakan sama ibu, boleh ya Bu? Jadi untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi dan coaching. Yang pertama tentang hadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh dan presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi antara ketiganya mana kira-kira yang lebih spesifik yang ingin ibu kembangkan atau yang ingin ibu lakukan pada observasi ini? Ya, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu untuk mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi ada 2 ya Bu yang ibu ingin kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu indikator ketercapaian itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya akan lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahan. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan dan dari permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Ya, baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching Ibu dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Ya, silakan melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar-dengar Kak Saudi akan menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Pak? Iya Bu, saya akan menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Kita ada waktu kurang lebih 15 menit ya Pak. Iya. Silakan Bapak mau menceritakan apa? Begini Bu, di sekolah saya ini itu saya menjadi siswa kadang merasa bosan dalam belajar, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton dengan cara berceramah, padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah seperti fokus, dan ada juga lapangan yang luas di depannya, tetapi guru-guru ini tidak mau membuat atau mengambil inisiatif untuk menggunakan sarana-sarana yang ada di sekolah. Begitu ya Pak. Berarti di sekolah Bapak ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak? Ya betul Bu. Pembelajarannya dengan cara berceramah terus. Setelah saya lihat siswa tidak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Kalau saya itu ingin adanya perubahan, setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah, cara pembelajarannya
supaya bisa berubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode atau model pembelajaran media yang ada di sekolah, atau memanfaatkan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi Bapak ingin adanya perubahan di rekan guru untuk merubah cara mengajarnya ya Pak. Dan Bapak perubahan seperti apa yang diharapkan dari rekan-rekan guru Pak? Saya ingin adanya perubahan seperti penggunaan metode, model yang bervariatif, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah secara maksimal. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif, iya Pak. Iya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak. Iya. Nah, kira-kira kalau di sekolah Bapak levelnya sampai di mana Pak? Mungkin kalau dihitung levelnya masih di level 5 ya Bu, karena masih banyak walaupun ada beberapa guru memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, tapi sebagian masih menggunakan cara yang lama. Baik Pak, kira-kira di level berapa sih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolahnya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu, karena kalau level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat sebagian guru-guru masih menggunakan cara yang lama. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 mungkin itu yang bisa dilakukan untuk dalam perubahan. Kalau begitu Pak, sekarang langkah-langkah Bapak yang akan dilakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran seperti apa Pak? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan guru yang ingin adanya perubahan pembelajaran, dan saya siap untuk mendampingi seperti mentor begitu. Oke, untuk mentoring berarti Bapak akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan atau sampaikan kepada rekan-rekan guru di sekolah? Sepertinya mungkin untuk mencakup skala besar bisa dilakukan dengan cara pelatihan dan workshop begitu. Baik, kira-kira Pak, tadi ada mentoring ya, dan juga pelatihan workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman menurut Bapak, yaitu metodenya dengan strategi yang mana Pak? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena sasarannya untuk yang mentoring ini yang ingin adanya perubahan. Jadi kalau yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Waktu juga di sini harus banyak karena harus mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Kemudian yang mungkin ini yang menjadi lebih nyaman yang dilakukan oleh guru adalah mungkin mentoring. Ya, mentoring ya Pak. Kegiatan yang mentoring ini salah satunya memerlukan support atau bantuan siapa kayak atau gimana ya Pak? Saya mungkin nanti minta bantuan rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya yang sudah bervariatif. Oke, berarti Bapak melakukan mentoring ini dengan cara kolaboratif ya Pak? Dengan rekan gurunya. Kira-kira kapan ya Pak mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan mungkin saya akan lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dengan guru dan berkolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah saya dengan mencoba menggunakan mentoring tersebut. Oke Pak, ya kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak dapatkan? Dari percakapan kita tadi ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian membantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah Bapak sudah dapat gambarannya ya Pak, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya Pak.
Oke, saya tunggu nanti ya Pak pembelajarannya setelah melakukan